Selamat datang di channel si anak gembala, Bocah Angon. Sang bocah, sang pengangon, sang penggembala. Bocah Angon adalah bocah yang diangkat dan disembunyikan di alam nirwana, dan akan turun ke bumi apabila umat manusia di bumi tidak taat dan tunduk kepada Tuhan. Bocah Angon adalah bukti nyata Tuhan mencintai manusia, sehingga bila manusia di bumi dimusnahkan, maka Tuhan menurunkan bocah Angon untuk memulai kembali kehidupan manusia di bumi. Turunnya bocah Angon adalah tanda akan dimulainya zaman baru. Zaman baru artinya suatu zaman berakhirnya perjanjian lama dan dibuatnya perjanjian yang baru, yaitu perjanjian antara Tuhan, manusia, dan malaikat. Pada saat ini, bocah Angon turun bersama Ratu Adil, artinya telah dimulainya proses penghakiman kepada umat manusia, dimulai dengan penghakiman pada para penggembala yang telah ditugaskan di bumi. Siapakah para penggembala yang dimaksud? Mereka adalah para penggembala yang telah dipilih sejak dahulu kala. Di Nusantara dikenal dengan tua-tua pamomong, yaitu para satria piningit. Dalam suatu masa tersebutlah seorang gembala yang sangat dikenal sebagai pembimbing para pemimpin di suatu negeri. Para pemimpin itu selalu meminta nasihat kepada gembala itu melalui utusan-utusannya. Ketika pemimpin itu menemui para utusan tersebut, sang gembala hadir, namun sang pemimpin itu langsung meninggalkan sang gembala. Para penasehat spiritual sang pemimpin itu pun hanya diam dan dengan membungkukkan badan mereka menghormati langkah sang pemimpin itu. Tanpa mencoba menghentikannya, bocah Angon memanggil gembala itu dan bertanya, "Orang-orang yang meminta nasihat darimu untuk diberikan kepada pemimpin itu semuanya makmur, sedangkan kami tidak mendapatkan apapun. Sedangkan informasi itu adalah milik kami. Hai, gembala! Apakah yang telah engkau siapkan sebagai persembahan bagi Tuhan? Serahkan itu pada kami agar dapat digunakan untuk pelayanan bagi Tuhan." Sang gembala menjawab, "Saya tidak memiliki apapun yang dapat kami berikan." Atas jawaban itu, bocah Angon menyerahkan sang gembala kepada Ratu Adil. Lakukanlah apa yang harus dilakukan. Manusia bisa saja telah memberikan persembahan kepada Tuhan, namun hanya satria piningit yang dapat mengetahui apakah persembahan tersebut diterima atau tidak oleh Tuhan. Hubungan antara manusia dengan Tuhan harus aktif dan komunikasinya melalui satria piningit. Jadi,
baik manusia baik para satria piningit wajib taat dan setia kepada Sang Pencipta. Maka kami perlu menegaskan kembali bahwa Ratu Adil sudah bekerja dan pesan bagi calon para satria piningit untuk menemui Ratu Adil merupakan kewajiban. Dari uraian yang kami sampaikan, harus dimengerti bahwa penghakiman yang dimaksud bisa saja berlanjut pada pemusnahan. Dan bumi sepenuhnya sudah diserahkan pada kuasa roh dari langit. Jadi sebelum dimulainya zaman baru tersebut, maka Ratu Adil telah memanggil para gembala yaitu para satria piningit dan semuanya bersalah. Calon satria piningit diberikan kesempatan untuk bermohon. Apakah mereka dapat tunduk kepada Tuhan atau tunduk kepada keinginannya sendiri sehingga termasuk golongan memberontak kepada Tuhan. Bocah Angon dan Ratu Adil ditugaskan untuk membantu calon satria piningit menuju satria piningit. Itulah alasan seluruh kekuasaan satria piningit telah dilumpuhkan terlebih dahulu. Dengan penjelasan ini dapat kami tegaskan bahwa benar setelah Bocah Angon dan Ratu Adil hadir di bumi, maka umat manusia akan makmur dan sejahtera. Tapi bukan berarti umat manusia saat ini. Namun bagi umat manusia yang mampu masuk pada zaman baru yaitu mereka yang tidak menyimpang dari ketetapan Tuhan, berserah dan setia beribadah kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Mari belajar pada masa Nabi Nuh. Bukankah pada saat itu banyak orang menyatakan percaya kepada Tuhan? Mengapa hanya Nabi Nuh dan keluarganya yang selamat? Mari sama-sama berdoa memohon agar Tuhan memberikan jawaban secara langsung kepada kita masing-masing tentang kebenaran informasi ini. Terima kasih.